Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saya mendapat sebuah kekuatan lagi firman Tuhan untuk mengingatkan seluruh kondisi kehidupan kita. Di dalam Hagai pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Pada saat ini Hagai ditulis ini sementara orang-orang yang kembali dari pembuangan, mereka itu memperhatikan keluarga mereka, rumah-rumah mereka, mereka bangun, tetapi mereka tidak memperhatikan rumah Tuhan. Itu sebabnya Hagai memperhatikan kondisi seperti ini, dan dia mengingatkan orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Saudara, pernahkah kita merasakan hal-hal seperti ini terjadi atas hidup kita? Di mana kita bekerja, di mana kita berusaha, tetapi berkat yang kita terima itu habis begitu saja. Itu habis oleh karena pemakaian yang nggak begitu penting, kita memprioritaskannya. Tetapi ada hal-hal yang penting yang tidak kita perhatikan. Itu sebabnya Hagai mengingatkan kita untuk kita perhatikan bahwa kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Lihat, tetapi tidak sampai puas. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi berlobang. Jangan sampai setiap berkat yang kita punya kita bawa pulang ke rumah itu raib begitu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita sadar, perhatikan keadaan kita. Sudahkah kita perhatikan gerejamu? Sudahkah kita perhatikan tempat ibadah di mana kita berada? Sudahkah kita perhatikan pelayanan dari hamba-hamba Tuhan? Sudahkah kita perhatikan bagaimana kemajuan daripada gereja Tuhan? Ini waktunya untuk kita benar-benar memperhatikan itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ketika kita memperhatikan itu, ketika kita memperhatikan gereja di mana kita berada, kita beribadah, ketika kita memperhatikan kemajuan daripada gereja kita, maka dengar baik, ini kuncinya, Tuhan akan pasti memberkatimu. Tuhan pasti akan menyediakan segala sesuatu. Memang kita memprioritaskan rumah tangga, memperhatikan keluarga kita, tetapi jangan lupa juga kita harus seimbang. Baik antara keluarga dan juga untuk pekerjaan atau pelayanan atau rumah Tuhan, kita juga harus memperhatikan. Karena berkat Tuhan itu akan turun, akan terjadi ketika Tuhan hadir di dalam rumahnya. Dalam kemah pertemuan itu, maka disitulah berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Apa yang kita kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan di dalam usaha, dalam bisnis kita pun juga akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Karena apa? Kehadiran Tuhan itu mendatangkan penjagaan, perlindungan. Kehadiran Tuhan itu mendatangkan yang namanya kebahagiaan bagi setiap umat yang hadir untuk beribadah kepada Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau keadaan kondisi saudara seperti ini, mulai dari sekarang perhatikanlah keadaan. Supaya ketika kita memperhatikan keadaan kita, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja mulai dari saat ini. Mulai dari saat ini, saudara akan menerima yang namanya perhatian Tuhan dan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi saudara lewat berkat-berkat yang saudara terima di dalam pekerjaan usaha, dalam usaha bisnis, dalam seluruh keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara diberkati, like, subscribe, bahkan share akan video ini sehingga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.